Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandy Junior dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan melaksanakan ulangan PPKN secara lisan. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan oleh pada ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama, ancaman, yaitu usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, dan politik. Yang kedua ada tantangan, yaitu usaha yang bertujuan menggugah kemampuan. Yang ketiga, hambatan, yaitu usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang keempat, gangguan, yaitu usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman bagi integrasi nasional Indonesia datang dari luar maupun dari dalam. Ancaman tersebut berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai memiliki kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Contohnya agresi, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan lain-lain. Ancaman non-militer yaitu ancaman yang salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi. Apa yang dimaksud invasi yaitu bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki suatu negara. Contoh invasi adalah penyerangan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dua, agresi yaitu perilaku yang membuat objeknya mengalami bahaya atau kesakitan dan dapat dilakukan secara verbal atau fisik. Yang ketiga ada spionase, yaitu mencari rahasia pertahanan negara dari negara lain oleh agen rahasia yang dilakukan secara bertahap. Yang keempat ada aksi teror bersenjata, yaitu terorisme. Lalu ada ancaman bagi integrasi nasional yang datang dari luar maupun dalam negeri Indonesia dalam berbagai segi kehidupan. Yang pertama ada ancaman bidang ideologi, yang artinya bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lain seperti liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Yang kedua ada globalisasi, ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tetapi umumnya pengaruh yang diambil justru bernilai negatif. Contohnya pergaulan bebas, gaya hidup yang diliputi kemewahan, dan lain-lain. Ancaman di bidang politik, yaitu ancaman yang dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri. Contohnya ancaman dari luar negeri di bidang politik dilakukan oleh suatu negara yang melakukan tekanan politik terhadap Indonesia dengan cara intimidasi, provokasi, blokade politik yang digunakan pihak lain untuk menekankan negara lain. Ancaman dari dalam negeri di bidang politik yaitu ancaman separatisme, penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Ancaman di bidang ekonomi yaitu masalah globalisasi, ekonomi di satu pihak akan membuka peluang pasar dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, dan sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Ada juga pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang mengancam kedaulatan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Indonesia akan dibanjiri barang dari luar negeri, dan cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing.
timbulnya kesenjangan sosial yang yang tajam. Ancaman di bidang sosial budaya yaitu ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi awal mula timbulnya masalah seperti separatisme, terorisme, dan kekerasan berencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi. Misalnya, sikap individualisme, gaya hidup konsumtif, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.